makasih. Aku kelahat Februari kemarin. Oh ya, aku Januari. Ayo kembaran Mama Raffi. Aduh. Siapa nama ibunya Raffi Ahmad itu? Siapa namanya? Lelita? Tempat saudara. Oh ya, oke. Mama Ami. Oh, Mama Ami. Mama Tita. Ami Tita. Ya, oke. Really? Do I look like her? Enggak sih kayaknya. Tapi I don't know. Maaf ya, cantikan kakak asli. Ma. Enggak lah. Enggak sih kayaknya. Ayo sayang, selamat petang. Song. Sorry ya, ini aku kedepanin karena belakang udah mulai berkeringat. Rambutku lebat kali. Sampai hari ini itu orang salon itu bingung, Bu, ibu ini makan apa sih katanya. Rambutnya banyak sekali anak rambutnya, tebel banget gitu kan. Terus pasti perawatannya luar biasa ya ibu. Nggak ada perawatan. Rambutku seperti ini dari turunan ibuku. Ibuku itu buruk. Ya ta, buruk, terima kasih. Rambut ibuku itu tebel, panjang, kuat gitu. Tapi ada satu kekurangannya, maksudnya ya, yaitu ubanan cepat. Nah, ubannya itu pun selalu di anak rambut. Jadi aku itu sekarang harus touch up sekitar ya 2 minggu sekali gitu. Ayo warnain ya Ida lah, Ida. Ya diwarnain mungkin turunan yang dari ini kali ya, turunan dari aku ngituin uban gitu. Jadi kan turun tuh dia warnanya gitu. Kalau teman-teman yang tahu aku dari aku kecil, mereka tahu rambut aku pirang. Waktu aku masih kecil rambut aku pirang. Kalau ada yang tahu aku di sini dari kecil, rambut aku memang pirang, kuning gitu rambutnya. Aku makan jambu. Jadi waktu di Kota Serang, aku tuh dikenal tuh Nisha Bule. Jadi kebetulan ada yang namanya Anisha juga, yang satunya Anissa Arab. Kalau aku Anissa Bule katanya gitu. Kakak gimana supaya langsing terus? Tekanan batin cinta. Enggak, salah. Enggak. Langsing terus. Ya makannya jangan banyak-banyak lah. Aidah. Ngeri tekanan batin. Sama nari. Aduh, pantesan kurus kering. Tidaklah pulo lah. Ngapo pulo nak tekanan batin? Bahwa segala terjadi dalam kehidupan kita ini sudah digariskan. Aku nggak bisa cemburu dengan orang yang mempunyai kelimpahan lebih daripada aku. Keturunan Belanda. Kalau nggak berhijab kelihatan tua. Mams, terima kasih Mams. Apa tuh namanya? Aku tidak mau mengotori hati aku, pikiranku dengan orang yang mempunyai kebahagiaan yang lebih dari aku. Karena bentar ya. Karena apa ya? Aku percaya dengan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, dan siapa aku yang harus komplain. Nah, orang-orang yang mempunyai kelebihan dari aku, kalaupun itu menginspirasi aku akan ambil apa yang bisa aku ambil.
Misalnya kayak Ibu Wakil Presiden gitu kan ya. Aku sangat suka dengan kepercayaan diri dia, public speaking dia, bagaimana dia berkonsentrasi, sangat memahami setiap apa yang ingin dia sampaikan di setiap kesempatan yang berbeda-beda. Ya, dalam artian aku yakin kalau masalah uang mungkin dia sudah tidak lagi berpatokan pengen uang ataupun apa. Aku nggak mau bahas itu ya. Itu urusan lain ya. Tetapi dalam arti ini dia itu mengerjakan homework dia, PR dia sebelum dia pergi ke suatu acara. Mengumpulkan suatu energi positif, energi kekuatan, kemantapan pada saat berbicara di depan orang yang sudah begitu banyak. Orang yang jauh lebih tinggi secara pengalaman, pendidikan ataupun apa, tetapi dia tetap bisa tumbuh, memancarkan cahayanya gitu kan ya. Apa yang dia sampaikan itu langsung straight to the point dan bermutu. Nah, inspirasi seperti itu membuat aku kagum gitu, bukan membuat aku iri. Apa dia? Kalau juga bukan nggak jadi siapa. Aduh, amit-amit enggak banget. Karena aku belum tentu bisa seperti dia. Gitu. Aku belum tentu bisa seperti dia gitu. Aku aja baru mau masuk ke acara aja, boro-boro acara gimana, udah gemeteran kadang-kadang, ya kan? Udah salah tingkah. Bagaimana dengan dia gitu? Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu aku ambil, yang aku tangkap. Aku nggak cemburu, terserah gitu loh. Aduh, ngapain hari gini cemburu? Kalau kita cemburu tentang kehidupan orang, berarti kita komplain atas apa yang kita selalu komplain, selalu mikir kapan kita majunya, gitu loh. Ya teman-teman ya, tolonglah ya, yang teman-teman yang ada di room aku semuanya di sini, aku harap kita tuh sama-sama menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang positif, ya. Jangan media sosial ini kita jadikan untuk ladang gosip, ladang gibah, ladang fitnah, dan kita termasuk ke dalamnya, gitu. Tale kelahyu omongan uang, maksudnya seperti itu. Jadi enggak lah, kalau misalnya dia pintar masak, dia cantik, dia dapat suami kaya, seperti siapa itu namanya, yang chef itu, yang dia sekarang udah nggak tinggal di Indonesia, dia tinggal di luar gitu. Lebih baik capek ngetik dari nggak pernah dibaca masak sih Mbak. Farah Queen ya. Gosip tentang dia I don't care. Kalaupun misalnya dia up and down dalam kehidupan orang, itu wajar saja gitu kan. Tetapi di mana ada kesusahan, di situ Allah memberikan kemudahan gitu. Tanpa banyak bicara, tanpa harus menunjukkan apa-apa, dia mental ke atas gitu kan ya. Suaminya alhamdulillah baik, kaya raya, tinggal di luar dan memberikan support sepenuhnya untuk dia tetap berkembang. Luar biasa gitu. Iri ngelihat dia dengan dia makan di rumah yang pakai yacht, liburan kemana-mana, cuantik luar biasa, masya Allah. Semoga dengan begitu kehidupan dia juga lebih baik ya. Aura kelimpahan harta bendahnya pun jatuh ke aku. Amin. Ya kan? Jadi jangan selalu gitu. Ini mah nggak level itu, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu lagi urusan kita ya. Ya udah nggak kayak gitu lagi ya. Kita tuh jangan, iya benar tadi dibilang, jangan mengelola kedengkian, ya, kedengkian dan lain sebagainya itu diusir jauh-jauh. Hush. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Kita ini hanya manusia biasa, ya, beda kelas. Amin gitu, iya. Jadi apapun saya sampaikan ke mbak-mbak aku di rumah gitu kan ya, bersyukur karena kita bekerja sama aku gitu. Ya aku sendiri tinggal gitu kan, dan
nggak terlalu repot ngurusin ini itu, tapi pinter-pinter kalian aja gitu kan ya, dalam mengelola waktu dan lain sebagainya. Kalau kalian selalu melihat aduh capek ini ya, dimana namanya kerja gitu ya, selalu capek ya. Kalau kita nggak mau capek, tidur aja capek masalahnya. Jangan piara penyakit hati ya. Iya bener. Nyimak aja habis nggak dibaca. Masa sih Mbak Aida? Udah lah Mbak, santai Mbak. Mbak mau nulis apa boleh, atau Mbak hanya menyimak aja. Kalau kebetulan saya baca, pasti saya baca. Karena aku tuh kalau loncat-loncat gitu Mbak, aku tuh memang mengalami kesulitan berkonsentrasi Mbak. Aku tuh orangnya agak skip. Kak cantik banget, Masya Allah, amin. Aida Mbak orang Sumbawa Kak? No, I'm from Lahat. Salam kenal Mbak, salam kenal. Dengan bersyukur kita akan lebih sehat hati. Mango. Oh bahasanya mirip. Iyo, salam kenal dari Lampung. Waalaikumsalam Lampung. Ada yang bilang sampai ngeliatin saya, oh saya punya kok fotonya ataupun videonya, katanya dia lagi di salon, saya lagi di salon gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau memang saya lagi jelek-jeleknya gitu, emang kenapa gitu kan ya. Ih masih bagus saya di salon. Gimana kalau saya lagi ngeden? Mau saya kasih foto saya lagi ngeden? Ya, so please deh. Kenapa kita harus melihat orang itu dari jeleknya terus gitu loh? Kenapa kita nggak melihat orang itu, hati kita tuh mbok ya dilatih ya guys. Hati kita tuh dilatih gitu. Ya yang jelek-jelek tuh udah, sejelek-jelek apapun kita ini ya memang udah begitu speknya. Haidah. Sampai ngotot lagi dia berkomen di itu saya tuh. Karena hatinya jelek, banyak luka. Aura positif banget, semoga nular ya bahagianya, amin. Betul Mbak Rima, betul. Penyakit hati apakah berefek ke wajah kita? Yo iya loh. Manusia yang penuh hasad itu, iya berefek banget. Itu pertama kali aku ngelihat sindrom tetak itu, aku udah gak nyaman. Jujur aku udah gak nyaman, demi Allah itu ku sampaikan ke temenku itu, ke mbak yang tadinya sudah berteman sama aku sebelumnya. Aku gak nyaman. Manusia tak luput dari hilap, berproses, iya. Feeling so good ya mbak. Mbok jemblem iya. Mukanya serem, tatapan matanya selalu menguliti, dan gerak-geriknya itu terlalu berlebihan. Ya. Banyak yang jelekin itu, susah ya kok mukanya fresh bang. Mbak kata siapa? Mbak kalau jadi seperti saya belum tentu mbak kuat. Contohnya, lah itu sudah sangat detail. Kau mau melihatkan aku lagi ngomongkan contohnya? Di mana? Kau ini ada di kelas aku, tapi pikiran kau di luar. Kau nanya lagi contohnya? Betul mbak, udah kelihatan mukanya jahat. Mi cantik banget sih. Halo mbak Reni. Saya nggak mungkin kuat. Iyo. Pokoknya bagi aku cindo. Terima kasih. Ya. Jadi aku juga, ini orang kenapa sih gitu? Lari ke sana, lari ke sini. Matanya itu yang tajam gitu. Terus suka banget mencuri kayak apa ya, pengen mendapatkan sesuatu apa ya, kayak ilham gitu kali ya, tapi ilham dalam hal negatif gitu kan ya. Aku tuh udah gak nyaman dari awal tuh. Aku udah sampaikan tuh ke temanku, aku gak suka sama dia gitu. Mama Bima ya iya. Kalau aku jadi RK aku pilih kakak swear. Hah? Siapa mau sama RK? Aida, apa dia? Cuma Pak Lawang Cindo Galon. Ya.
Kakak kenapa nggak main sinetron aja? Nggak bisa sayang. Ilham dari jualan cilok. Nggak kuat beca mbak. Kalau nggak kuat bisa dinaikin beca. Jangan galak yuk. Oh iya, pinter ngaji juga. Siapa? Pernah ke Muara Enim? Enggak pernah dong. Dulu kan bapak ngaku kan jadi ketua Kadin di Muara Enim itu, tapi aku masih kecil nian. Nah, itu aku pernah ke situ ke Muara Enim. Hmm. Ya, lebih cantik kakak swear. Willnya Pak RK. Sering ke Palembang dah yuk sering. Kaltim. Aku 48. Udah nggak usah bahas-bahas RK. Kenapa kita harus bahas RK? Drum tetak dak kate nak yang nak dijual. Ah? Aduh lemaknya. Lemaknya. Lemaknya tuh boleh lah itu dikulitin dijual. Astagfirullahaladzim. Amit-amit dah. Udah. Ini nih ya. Maklum, aku nih juga pun manusia. Iya kakak terlalu cantik sih. Oh, tidak lah, aku nih pakai filter baik. Iya, aku nih pakai filter dah. Coba aku nak menggunakan raya aku nih kalau udah pakai filter, woi. Ai, ngapu cantik nian. Nah, jangan. Dari dosa nak pakai filter putih ya. Waalaikumsalam. Mbak Asih. Lagi apa? Saya nunggu jemputan. Iya. Ayo lagi di mana? Di rumah. Mango. Beli mati lampu kak. Makan ini apa jambu belum dibayar. Pakai dulu. Aku masih live. Bayarnya dari sini. Pansos drum tetak. Ay. Didekati lagi ambean yang lain. Ya. Maklum, jemumpai jelau. Ya. Jemumpai jelau. Pasanya jemeturi banggale nak dikenal jeme banyak, nak ikut-ikutan berorganisasi sampai ngibau, sampai nerak kemana-mana. Mangke jemetu hegeng gale ngak diwe. Okay, thank you. Iya, di lepeh kadrum tetap. Oh yo, pasti udahlah. Dia ngomong katanya udah saya lepeh. Teman yang seperti itu saya lepeh dia itu marah-marah itu karena saya tidak mau lagi berteman sama dia. Makanya jadi yang melepeh siapa? GR banget dia bilang saya dilepeh sama dia. Cih. Makasih. Pakai apa? Produknya Mbak Ida. Diet sehat. Aku nggak tahu bahasanya kakak. Coba diulang cuynya nggak mau. Mbak. Iya makanya Tapi kan Mbak juga kan di itu kan sama dia kan. Di apain tuh sama dia tuh sempat diancem. Kamu hapus nggak boleh temenan sama dia. Kalau nggak kamu nanti aku mencak lagi tantrum kayak anak kecil. Amit-amit deh. Ada manusia kayak gitu. Jawa Timur beneran kali Semarang konten tentang dirimu mulu. Yo soalnya kalau udah ada aku tak kate pembahasan dia tuh ya kan tak kate pembahasan dia nggak apa-apa lah. Biarlah dia berbicara dengan seimajinatif mungkin ya. Dia kulik-kulik semua informasi katanya dari
ART saya, dari siapa-siapa gitu ya, mungkin informasinya itu diambil oleh orang dari ART gitu ya, mungkin teman-teman ngerti lah gitu kan. Informasi dari ART itu seperti apa misalnya, kalau memang itu benar dari ART ataupun dari siapa terserah dialah, dia yang ngaturin lah. Tapi intinya apa yang dia sampaikan itu tidak akan memberikan efek apapun ke saya karena saya merasa bukan saya, ya kan. Waalaikumsalam. Gak beres-beres, yo kayak kak tapi nggak bisa. Kepo pula aku, lucu banget tuh yuk. Makanya jadi apa ya, sebenarnya ya kasihan ya, ada apa dengan diri dia ya sampai segitunya membenci orang dan mengajak orang rame-rame untuk dia tuh melakukan black campaign ya, penghasutan gitu ya. Nah, orang yang menghasut itu yang udah fix ciri-ciri NPD sebenarnya, tapi dia membalikkan. Katanya itu NPD gara-gara sukanya itu, katanya suka dipuji-puji. Lo lagi lo, kau udah suka dipuji. Kalau aku ribang dipuji, hei, tambah semangat aku, ya kan? Belepotan, tambah semangat aku kata wong, kamu nih cantik, alhamdulillah, masya Allah ya Allah. Tambah aku harus mawas diri, jangan sampai, tapi tidak lah dipuji wong bae. Udem lah, ndak ngarui go dipuji wong alap, puji wong suaro segala macam. Amun lagi bagus, amun aku udah ngeden, tidak perlu cantik, biasa baik. Ya kan? Suara kalau misalnya aku lagi mood nyanyi, oke, bagus. Kalau lagi nggak mood nyanyi, ya kayak kambing dang ini udah masuk angin, katanya gitu kan. Ya gitu ya teman-teman ya. Tidaklah, aku tidak makan nih kepujian. Kalau misalnya ada orang mengatakan saya tua, mengatakan saya banyak keriput segala macam, itu ataupun persisten gitu, insist banget kalau kamu tuh harus terima, kamu tuh jelek gitu, kamu tuh muka kamu tuh udah kerutan gitu kan ya. Halo Yuita, sebenarnya aku bukan masalah aku punya kerutan atau enggak masalah bagi saya. Karena emang saya udah usia punya kerutan, guys. Tetapi yang saya tidak suka itu adalah ketidak punya etikaannya dirimu. Dah, gitu. Ya. Kamu tuh bener-bener tidak punya etika dalam mengkoreksi orang secara fisik di media. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ya. Kok kamu nggak belajar etika gitu? Sedangkan di Indonesia ini tata krama, etika, adab itu seharusnya dikedepankan gitu. Tetapi ada apa dengan diri kamu yang selalu mencari kelemahan orang sampai ke fisiknya gitu loh. Itu aja yang saya kesel. Bukan masalah saya dibilangin keriput lah. Oh, saya mah udah biasa. Ya kan, walaupun saya keriput-keriput, tapi I'm content with myself. I'm happy with myself. Ya. Aku tidak merepotkan siapapun gitu loh. Dan I'm happy. Malah aku nyesel karena dulu aku pernah melakukan botox whatever itu. Coba kalau dulu aku tidak melakukan botox. Aku yakin gitu kan, kulit wajahku walaupun menua dengan sendirinya tetap kelihatannya seger. Kayak kakakku kan kulitnya seger. Walaupun dia udah 50, mau masuk 53. Tapi jauh bagusan kulit dia daripada aku. Tapi dia emang olahraga, dan olahraga dia udah lama. Pretty as always, thank you. Ngata-ngatain Ibu Awajin diblokirnya. Iya. Jadi herannya itu dia bilang istri saya memusuhin saya semua, nggak ada. Yang memusuhin saya itu adalah orang-orang yang berhati jelek. Ya, dan kalau memang di situ adalah pelakor-pelakor, nah sebenarnya yang pelakor-pelakor itu memusuhi saya.
ya. Tapi istri-istri sah ataupun siapapun itu yang hatinya itu bersih, hatinya itu tidak penuh dengan kedengkian, iri hati, jiwanya itu ya slow aja, nggak ada yang membenci saya, santai, ya. Malah yang ngebenci saya itu yang banyak banget yang menghujat saya keikut sama opini yang dia giring itu adalah pelakor-pelakor. Iya, pelakor-pelakor dan ani-ani itu, gitu. Kalau memang ada ani-ani, mau jadi ani-ani kayak mau jadi apa, dosa dia tanggung sendiri. Ngapain aku berbagi pahala aku sama dia? Ya, bener nggak teman-teman ya? Betul Kak, aku malah seneng banget lihat kakak. Usiaku kepikiran mau efeknya jelek ya Kak cantik. Enggak Mbak, kalau memang misalnya udah 50 itu nggak masalah Mbak. Karena memang penuaan di kita itu sudah terasa gitu loh Mbak. It's okay. Tetapi maksudku itu gini Mbak. Mbak 50 tahun terus Mbak mendapatkan injection ataupun botox ataupun whatever itu gitu kan. Itu akan membantu membantu untuk terlihat lebih muda lagi gitu kan. Efeknya pasti akan meminta lagi dia Mbak nantinya. Kayak mamanya Ricky Harun, positive thinking aja, iya. Nah, terus it's okay karena memang waktu kita ibaratnya udah oke untuk melakukan sedikit rebuild, kita punya skin barrier, kita punya kekencangan di wajah gitu. Tarik benang mungkin aku lebih sarankan untuk lakukan tarik benang ya. Tapi kalau botox itu kan instan dan terlihat sangat cepat gitu hasil efeknya gitu. Tetapi tetap aja kedepannya nanti kita harus terus melakukan, bahkan mungkin harus lebih banyak. Jadi gini Mbak, kalau menurut aku kalau kita udah 50 tahunan seperti aku sekarang gini, kita mau melakukan botox it's okay lah ya. Dan kita imbangin dengan olahraga juga Mbak. Olahraga it's okay. Kalau sudah umur 50 kayak gitu sih memang udah harus ada suatu treatment untuk mengencangkan kembali ya kan. Tapi kalau mau operasi mungkin terlalu ekstrim kali ya. 50 itu sebenarnya kalau ngelihat Sophia Latjuba 50 itu masih ini banget gitu, dia masih kenceng banget. Aku udah mulai melakukan botox di usia 38-an Mbak. Ya 38-an, betul 38, 39. Aku sudah melakukan botox Mbak. Dan saat ini 10 tahun kemudian I regret it. Aku menyesal melakukan botox terlalu cepat. Karena aku ngerasa kayaknya I don't have to do botox gitu. Thank you Darmawan. Iya Sumur, tapi aku nikmatin proses penuaannya gracefully ya Mbak ya. Resepnya apa? Resepnya happy aja. Sekarang botox lagi atau aku belum mau botox? Aku belum mau botox. Memang umur berapa idealnya untuk melakukan treatment botox? Ya gimana ya, idealnya nggak usah botox lah. Ya tapi kalau kamu public speaker gitu kan ya, terus kamu memang misalnya harus selalu ada di tempat menjadi center attention kayak gitu, ya oke, nggak apa-apa botox. Ya sesekali botox boleh kali ya, tapi udah jangan terlalu mudah lah botox itu. Intinya udah gitu aja ya, cinta ya. Pilihan masing-masing, tetapi kamu harus tahu konsekuensi dari botox itu, kamu harus melakukannya terus-menerus. Itu yang pertama. Dan pada saat kamu tidak melakukannya, kulit kamu akan, kalau di aku, kulitnya akan terlihat dampaknya itu lebih banyak, kerutannya lebih banyak, lebih dalam dan lain sebagainya. Gitu ya. Kakak kerjanya apa? Aku nggak ada kerjaan aja nggak aku kerjain.
Kenapa mbaknya tanya saya kerjanya apa? Ada kerjaan aja nggak saya kerjain? Waalaikumsalam. Hmm. Waalaikumsalam. Aku 47. Cuman pengen tahu aja. Kalau kamu mau bertanya Kak, apa? What do you do for living? Berarti apa pekerjaan kamu untuk menyambung kehidupan, gitu ya? Boleh aja bertanya itu. Tetapi kalau kerjanya apa hanya untuk mengetahui ini orang santai, tapi kok bisa cuap-cuap, santai banget kerjaannya tapi kok ada uang kayak gitu, ya sebaiknya jangan ya. Tetapi kalau kamu mau bertanya ke aku, Kak apa sih usahanya gitu, mungkin bisa share ke kita gitu, sebagai inspirasi gitu, boleh ya. Tapi kalau Kak kerjanya apa, itu sebenarnya sih nggak sopan ya nanya seperti itu ya. Kalau kamu tanya saya kerjaannya apa, ya basically saya hanya ibu rumah tangga aja. Ya, saya ngurus ya segala sesuatu, ngurus rumah, terus saya punya anak ya. Udah cuman sekedar itu aja. Saya memang sudah tidak lagi kerja di perusahaan ataupun bisnis yang fast moving gitu, enggak. Ya, usaha saya itu usaha yang passive income aja gitu. Passive income meaning that I do have some properties ya, properti aku punya beberapa properti itu yang aku sewa-sewakan ke orang gitu. Alhamdulillah setiap 3 bulan sekali, setiap 1 bulan sekali, dan kita juga punya tabungan. Masa hal seperti itu harus saya sampaikan, kan enggak ya? Beliau ada usaha properti dan masih dibiayai sama mantannya. Nah, kalau dibiayain sama mantannya itu nggak benar, ya. Tetapi saya punya uang. Kalau dibilang saya punya simpenan yang dimana dulu itu didapat dari saya dan mantan, gitu. Apakah itu uang gonogini? Nggak juga, karena kami tidak pernah mempeributkan masalah gonogini, gitu, ya. Jadi pada saat menikah dengan mantan suami saya itu, saya ya diberi uang tabungan untuk menabung dari hasil usaha suami saya. Jadi itu saya tabungkan, saya belikan properti dan saya juga ada pun peninggalan dari orang tua saya kayak gitu ya. Jadi saya satukan, saya belikan properti gitu. Nah, ada juga properti saya yang memang lumayan menghasilkan, karena itu di tengah kota apartemennya gitu kan, dan saya sewakan walaupun gedungnya udah agak tua tapi tetap dalam bentuk dolar ya. Nah itu ya lumayan lah kayak gitu ya. Jadi no it's okay. Jadi kalau dibilang masih dibiayain itu nggak benar, saya nggak dibiayain. Ngapain saya dibiayain gitu sama mantan saya gitu. Tetapi apa yang sudah saya punya itu udah, itu yang saya simpan gitu ya. Dan untuk menghidupin diriku sendiri, alhamdulillah itu udah cukup banget ya, tidak berlebih, nggak berlebih. Tapi aku sendirian gitu. Dari TikTok dapat penghasilan nggak mbak? Kalau aku mau bisa. Dan dulu pun aku banyak banget terima endorse dari teman-teman yang ada di TikTok ya. Cuman sekarang udah enggak, karena sekarang ini endorsement itu udah jarang, mereka lebih kepada affiliate. Makin cantik, terima kasih. Nah, aku juga di TikTok bukan mau cari uang, tapi sebenarnya gampang aja sih kalau misalnya aku mau jualan ataupun apa ya. Makanya wong mungkin karena ayu nyocak santai-santai be, tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri.
Makanya wong penasaran. Ya ampun mbak, kalau saya jalan ke luar negeri itu setiap tahun sekali, setiap 2 bulan sekali, naik jet set, naik pesawat pribadi, belanja tas Hermes, belanja apalagi, tapi saya tidak punya pemasukan uang. Mungkin ya. Tapi ini kan Mbak tahu nggak sih ke mana? Ke Turki itu berapa? Ke Turki itu di bawah 20 juta mbak. Masa iya kita nggak bisa nabung sebulan 3 juta? Masa iya kita nggak bisa nabung? Kalau sebulan 3 juta berarti 10 bulan berapa? 30 juta. Mana hitungan aku? Hitungan aku nih agak jelek. Yo, gajinya 3 juta. Ya nggak bisa dong, nggak bisa disamain ya. Turki lumayan murah ya mbak, Turki lumayan murah gitu kan. Tapi aku pengen lagi, habis ini aku jalan-jalan sama kakakku, yuk kita cari yuk yang sekitar 30-an juta juga kita cari ke Eropa. Ntar dulu ya kata kakakku, kita nabung dulu gitu. Kakakku kan juga pensiunan gitu kan, pensiunan dari Deplu kan. Ya itulah. Alhamdulillah kakakku juga semasa bekerjanya nggak poya-poya, semuanya diaturin dengan baik gitu. Jadi pada masa pensiunnya ini bagaimana dia memanage keuangannya itu sehingga tidak mengurangi taraf kehidupannya. Nah itu yang aku contoh dari kakakku gitu ya. Dia bukan tipe orang yang segalanya tuh glamor gitu-gitu pada saat dia masih bertugas. Enggak, walaupun dia tinggal di luar negeri gitu kan. Enggak mau umroh lagi Kak Mami. Enggak tahu, belum sih, belum. Karena aku umroh itu udah 6 kali ya aku umroh itu ya. Sombong kali. Ya, enggak. Umroh kayaknya belum, tapi aku pengen haji. Cuman enggak kata yang nemenin. Cuman 30 pakai jasa travel atau mandiri Kak, itu pakai no. Turki murah, Turki 20 juta. Turki 20 juta mbak. Aku temenin mami. Nggak apa-apa sombong dikit yola. Ya, mango. Turki murah. Turki itu kemarin tuh 20 juta ya. Terus makan semua sudah included, makan semua udah included. Terus apa lagi? Nggak ada, aku cuman bawa uang berapa dolar lah gitu. Tapi udah puas banget gitu. Hai Nisha, hai. Tante kesayangan, hai. Gitu. Jadi orang itu, tapi kan teman-teman kan ngelihatnya kan saya posting banyak gitu seolah-olah saya tuh pergi terus ke luar negeri ataupun apa. Ya itu mah pinter-pinter kita aja ngambil foto, ngambil konten. Jangan salahkan di perjalanan saya. Tapi itu memang modelnya yang keren. Aida. Oh, tambah panas. Panas. Iya betul. Jadi sekitar 17-an tapi belum termasuk ini itu. Jadi sekitar 20-an ya. Ini sebenarnya bukan masalah saya pergi ke luar negerinya. Walaupun saya pulang ke dusun halaman saya, auranya itu memang sudah aur-auran. Ya, betul nggak? Malah konten-konten saya yang ada di dusun itu lebih meledak daripada saya yang di luar negeri. Masa sih beneran Aida? Berapa hari tuh? Mantap wong gitu galau. Yunian. Berapa hari ke Turki kemarin berapa ya? 9-10 hari ya? Mendidih. Yang bener. Gitu ya. Aura-auran ada. Modelnya cantik. Cak mana kita? Aida. Ya. Jadi udahlah. Hidup saya tuh tidak terlalu berlebihan ya. Tidak, hikmah cinta canda, saya memang belum pakai jilbab, saya masih berkerudung. Jadi dan kalaupun misalnya saya berlebihan,
ya. Kalaupun saya berlebihan, kalaupun misalnya saya jadi siapapun gitu, ya udah sih, kita itu harus berpikir ya bahwasanya itu udah jalannya dia, siapapun itu. Oh itu tuh cantik banget, wajar dia pergi ke luar negeri mulu, dia tuh kan simpenannya si ini si itu. Hey, it's okay kalau ada laki-laki yang bertanggung jawab sama dia. Aku lebih suka melihat dia seperti itu. Itu rezeki dari Allah ke dia. Kita tidak tahu apa yang dia pernah, kehancuran apapun yang dia pernah alamin. Tidak akan ada mungkin satu peser pun uang itu datang ke dia kalau bukan itu digiring oleh Allah. Kenapa kamu cemburu? Biarin aja. Daripada dia mati bunuh diri, nangis-nangis, mengemis-ngemis di jalan, apakah kamu lebih senang melihat orang seperti itu? Hatimu itu loh. Banyak gosip yang saya dengar tentang ini, tentang itu. Dan memang terlihat gitu kan. Oke. Ya, berarti dia dapat laki-laki bener dong. Daripada dia dipakai doang, disakitin, dipakein, dihamilin, beranak, ditinggalin. Kesian kali kita perempuan. Maju terus. Serah, urusan kau, dosa-dosa kau sendiri kalau kau berdosa. Aku udah apa, aku nak mikirin kau, aku makan jambu ku bae. Kenapa kita harus pusing dengan kehidupan orang? Diributin. Biasanya orang yang ribut itu sebenarnya pengen tapi nggak dapet. Hai Mbak Reni, mendidih berapi-api di sebelah. Iyo, sebenarnya dia tuh pengen. Orang-orang yang meributkan itu sebenarnya pengen. Nah, bagi kita, bagaimana kita menjaga hati kita? Mau tapi tidak mampu. Mau, ya. Bagaimana kita menjaga hati kita dari enak banget ya, pergi ke luar negeri, tasnya mahal-mahal, dibikinin perusahaan, ya, dibikinin apa-apa sama laki orang misalnya, gitu kan ya. Apalagi, padahal cantiknya juga biasa aja. Cantikan gue. Pertama kita harus tahu, kita harus yakini, semuanya diatur oleh alam semesta, ya, diatur oleh alam semesta. Jadi kita nggak usah mikirin itu bukan teritorial kita, ya. Iya mau tapi tak mampu, ya, bukan teritorial kita. Nah terus terus bagaimana dong, kita kan sebel, kita yang udah susah-susah, kita udah begini begitu gitu kan ya. Makanya kita kagak usah fokus sama dia. Kalaupun fokus sama dia, kita nikmatin aja. Oh, dia kontennya begini. Oh, berarti di negara itu ada ini, ada itu gitu kan ya. Alhamdulillah aku bisa lihat gitu ya. Mami sama pelakor dan gundik-gundik. Tapi kalau statement Mami gini berarti Mami setuju dong sama pelakor dan gundik-gundik. Saya tidak setuju dengan pelakor, Mbak Wi. Pelakor itu penghancur rumah tangga orang. Perebut laki orang ya, pelakor ya. Saya tidak setuju. Ya, perempuan-perempuan yang menghancurkan keluarga orang, menghancurkan anak-anak orang, saya tidak setuju. Ya, tetapi apapun yang terjadi di situ bukan area saya. Gundik. Kenapa harus ada gundik? Gundik itu adalah supply, penyedia. Berarti ada demand di situ, ada kemauan. Itu sudah hukum alam, Mbak. Kalau Mbak ingin memerangin gundik, ya bisa gila kita, Mbak. Bisa gila kita. Kalau kita ingin memerangin gundik. Siapa yang di sini mampu untuk memerangin gundik?
Nah, bagaimana kita memerangin gundik secara cantik dan elegan? Ya kita fokus ke diri kita, Mbak. Kita fokus ke diri kita. Ya, Penasi makin tua makin cantik, Masya Allah. Gak bisa Mbak perangin gundik. Saya setuju gak setuju sama gundik, bodoh amat saya setuju gak setuju sama gundik, Mbak. Mereka kan tetap ada. Kasih dari Minggu. Gundik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih ada. Lebih baik kita tidak usah membahas tentang gundik ataupun menjelek-jelekkan gundik, karena kehidupan kita ini kita tidak tahu, Tuhan Maha membolak-balik. Nauzubillah min zalik. Ya. Gitu. Kalau Mbak bilang setuju dong dengan pelakor, ya Allah Mbak, ngapain? Gila kali saya. Setuju sama orang yang menghancurkan. Terus kalau sekarang pelakornya udah jadi istri sah gitu, terus kita setuju gitu. Ya enggak lah. Konsepnya itu kan penghancur rumah tangga orang. Ya. Lebih baik memperbaiki diri sendiri, iya. Nah, tapi kembali lagi, aku berpikir gitu, aku benci banget sama pelakor gini-gini. Ngapain gue benci? Pelakor terjadi menghancurkan rumah tangga orang, berarti laki-lakinya yang membuat dia menghancurkan. Jadi bukan salah pelakor sebenarnya, salah laki-laki itu sendiri. Gitu loh. Dan mungkin si pelakor sama si laki-laki itu emang cocok, emang jodoh. Si istrinya aja mungkin tidak terima kenyataan bahwa itu menghancurkan. Tetapi sebenarnya Tuhan menyelamatkan dia dari laki-laki yang tidak baik. We never know. Kita nggak pernah tahu. Kita marah-marah. Padahal pelakor itu iya satu. Kita babat nih pelakor satu. Lah kalau laki-lakinya kagak bener, ya dicari lagi pelakor lain, Mbak. Gitu ya. So, menurut aku hal-hal seperti itu tidak usah kita debat kusirkan ya. Nggak usah gitu, karena nggak akan selesai-selesainya. Intinya kita berfokus pada diri kita sendiri. Jauhkan kita dari segala macam penilaian atau judgement kita kepada orang lain, karena sekali kita menghina apapun kehidupan orang, sekali kita merasa jauh lebih baik daripada orang lain, itu sudah menunjukkan kesombongan. Dan orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang pengisi kerak neraka. Jadi nauzubillah min zalik, jangan sampai kita ada di situ. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita, fokus kepada diri kita. Jaga keluarga kita. Bagaimana dong Mbak dengan jaga keluarga kita? Capek aku ngomong. Fokus ke dirimu. Perbaikin kualitas dirimu, percantik dirimu, sibukkan dirimu. Ambil ilmu-ilmu agama yang jauh menenangkan diri kita daripada kita sibuk mikirin pelakor. Jangan marah dengan satu pelakor. Ya, kalau memang masih bisa diselamatkan, percussionist boleh ya. Apa itu percussion? Apa tuh namanya? Pencegahan boleh. Tapi jangan bikin kita jadi gila, kita jadi stres. Bener kalau kitulah bagus, lanangnya masih tidak bener, njuk kalap. Itu terjadi sama aku, pasanganku dulu, apa tuh namanya? Ya akhirnya tergoda sama perempuan lain gitu kan ya. Terus aku tanya baik-baik sama dia gitu. Aku bilang, kamu memang rumah tangga kita bermasalah, aku bilang gitu. Apakah kamu memperbaiki atau kamu mau jalan sama perempuan itu? Terus dengan lantang dia bilang, enggak, saya mau jalan sama perempuan itu. Oke. Ya, aku nggak mau mengemis-ngemis gitu. Wah, no way Jose, no way, nggak mau aku. Waktu cuma 3 bulan sayang. Waktu cuma 3 bulan untuk saya bersedih-sedih. Ya,
untuk saya regretting, wah aku kok begini, aku kok begitu, cuma 3 bulan. Selepas itu berkibarlah selai kita Aidah. Memang udah selai sih ya, gimana sih? Ya, akhirnya sekarang sama sekali tidak ada tuh terbesit rasa sedih karena hilang sama dia gitu tuh, nggak ada tuh. Aku malah bersyukur banget gitu. Ih, dia tuh nggak pantas banget ya buat gue. Oh my god gitu. Kok aku dulu tuh bisa ya sama dia gitu. Kayak gitu. Iya. So, makanya kita harus punya kualitas diri. Kita harus bisa menjaga potensi, kita kembangkan potensi diri kita kembangkan, materi kita simpan, ibu-ibu. Kita ya udah, kita nggak usah gosip-gosip terus, nggak usah gibah-gibah terus. Kita lebih banyak memperbanyak ini kita punya kemampuan. Ya, kita belajar makeup, kita sekolah lagi, kita juga bisa sekolah lagi. Kita banyak lah. Kalau memang kita sudah punya uang, kita banyak memperdalam ilmu agama gitu. Karena dari situ keikhlasan kita akan keluar. Pemahaman kita tentang Tuhan itu akan datang dengan sendirinya, gitu ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan gibah lagi, membenci orang lagi, nggak usah, nggak ada gunanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep pelakor, apalagi gundik-gundik ya. Kalau saya lihat ya, saya merasa sedih. Kenapa harus ada gundik gitu? Ya, tetapi bagaimana? Gundik itu adalah stock supply gitu loh. Mereka menyediakan jasa. Berarti ada demand, ada permintaan. Gitu loh. Permintaan ini siapa gitu? Apakah saya harus menghadang semua yang meminta-minta gundik itu? Hei, jangan kau gundik gitu. Nggak mungkin, Cinta. Nggak mungkin, ya. Intinya, kenapa orang-orang tersebut tergelincir kepada gundik-gundik? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua yang merasa kita jauh lebih baik. Kalau aku sih enggak lah, nggak mau merasa jauh lebih baik daripada orang. Udah biarin aja. Kalau dia memang cocoknya ke situ ya ke situ. Saya sama yang lain aja. Saya cuap-cuap aja di TikTok. Happy juga kok. Udah, tuh udah jam 5:30. Udah dulu ya. Aku mau mandi. Aku nggak mau jawab. Sini, makasih. Ya, betul banget tante. Ya, nanti malam nyanyi insyaallah. Tapi kayaknya aku capek, aku mau istirahat cepet hari ini. Kok aku nggak pakai hijab no, aku pakai kerudung. Jangan bilang, ngomong kayak gitu karena Mbak belum pernah suaminya digoda orang. Jangan sedih sayang. Yang kuhadapin bukan wanita-wanita biasa. Artis-artis top. Jangan sedih sayang, hati ini sudah hancur berkeping-keping. Ya. Pada saat aku sudah tidak kuat lagi, aku cuma bilang sama dia, silahkan. Begitu, ya. Dan saya ingin cantik, saya ingin menjadi diri saya sendiri dengan versi saya. Saya nggak butuh kok kekayaan yang berlimpah ruah. Oh, kamu dulu kalau masih sama saya, tas Hermes kamu akan berjejer. What to do? That's not for me. Hermes aku pun tak apa-apa. Hermes 700 juta, ini pun 7 juta pun udah cukup. Tetap aja cantik aku. Yaudah. Ya, apa itu namanya? Ya, pakai Hermes juga aku takut. Takut aku pakai Hermes.
sayang kali, harganya 250 juta, 400 juta, ya Allah. Kalau aku punya 40 miliar boleh kali ya. Ya. Ulangin lagi, cantik banget Mbak Cantik, hai. Gitu. So kayak gitu ya, intinya rezeki, ujian, cobaan itu sudah ada dan sudah tertulis. Oke? Takdir itu sudah tertulis ya. Ibaratkan puzzle, kita itu udah dalam satu kotak, kita tinggal mau pilih ambil yang mana. Nah disitulah Tuhan itu akan oke, you take this one, akan come up this. Kamu ambil step di sini, akan keluar ini, gitu kan. Itu dia. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita merasa memang ini sudah takdirku, lakukan tetapi dengan baik. Jangan menjadi orang zolim. Ya. Cukup tahu posisi kamu ada di mana. Gitu. Terus apa namanya? Kalau kamu bisa merubah sesuatu, rubahlah tanpa harus gerasak-gerusuk, tanpa harus menyakiti siapapun, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak baik lah, yang jahat intinya, oke? Begitu. Karena tabur tua itu ya memang itu ada dan itu pasti, ya itu pasti, ya. Jadi kita harus fokus pada diri kita sendiri, nggak usah urusin urusan orang lain. Dia mau jadi simpenan siapa, ani-ani, gundik-gundik, whatever, it's totally not your business. Not your business. Ya. Bukan urusan kita. Malah kita membuang-buang amalan dan energi kita, gitu. Oke? Dan kalaupun kita sudah berani mengomentari kehidupan orang lain, apalagi orang-orang yang negatif, yang menurut kita negatif ya, baik-baik deh doanya, jangan sampai itu terjadi sama kita. Amit-amit ya, banyak-banyak kita istighfar. Yuk teman-temanku, kesayanganku, aku juga masih belajar. Jadi ya mungkin orang ngelihat aku tuh di luarnya kok enak banget ya gitu, hidupnya santai, belanja gini gitu gini. Wow, mulai tuh positif negatif thinking dari orang-orang semuanya. Tapi kamu tidak tahu, aku juga punya beban batin, beban pikiran. Aku dipisahkan sama anak dan lain sebagainya. Tapi aku jalanin itu semua dengan ikhlas karena aku udah usaha gitu ya. Dan aku sangat dengan orang yang memperolok-olok aku tentang keberadaanku sebagai seorang ibu yang tidak bisa bersama anaknya. Oh, berarti itu dia nggak benar. Itulah orang-orang yang hanya picik ya, sakit hati, punya penyakit hati. Makanya banyak-banyak belajar dan banyak-banyak melihat. Kalau saya tidak punya hak asuh anak saya tersebut, saya tidak bisa melakukan eksekusi. Jangan seperti orang buyan